Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Zabuli Perkasa, di video perkuliahan tentang mata kuliah desain dan analisa algoritma di pertemuan ke-9, yaitu tentang kompleksitas algoritma. Jadi sebuah algoritma itu sebenarnya tidak hanya harus benar, ya, namun juga harus mampus atau efisien. Ya. Nah, jadi kalau dalam algoritma itu kemampusan algoritma itu diukur dari jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan. Dia sangat bergantung dari ukuran inputnya. Sebuah algoritma itu dikatakan mampus kalau dia membutuhkan waktu dan ruang yang minimum. Ya. Jadi mulai pertemuan ini sampai nanti menjelang UAS kita akan membahas tentang analisis algoritma. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang desain algoritmanya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tahapan analisis algoritmanya. Nah, dalam perhitungan kompleksitas algoritma ada namanya model perhitungan kebutuhan waktu dan ruang. Ya. Jadi perhitungan kebutuhan waktu itu dengan mengukur waktu sesungguhnya ketika algoritma dieksekusi atau dijalankan itu bukan merupakan cara yang tepat, ya, karena itu bisa jadi hasilnya tidak akurat. Ya. Karena setiap komputer dengan aset hitungan berbeda itu akan memiliki bahasa mesin yang berbeda. Sedangkan kompilator bahasa pemrograman yang berbeda juga akan menghasilkan kode mesin yang berbeda. Ya, jadi dua hal ini sangat berpengaruh. Ya. Kalau hal pertama ini tergantung dari spek komputer atau laptop kalian. Ya. Kemudian yang kedua, kompilator bahasa pemrograman maksudnya adalah kita sekarang ini pakai Java nih. Misal saya mau bikin program yang sama tapi pakai bahasa misalnya C++ atau Pascal, maka dia akan menghasilkan kode yang berbeda. Ya. Itu juga berpengaruh dengan perhitungan kebutuhan waktu dan ruangnya. Ya. Nah, model abstrak pengukuran waktu dan ruang itu harus independen dari pertimbangan mesin dan kompilator. Jadi harus seragam, walaupun berbeda mesin dan kompilatornya. Ya. Nah, besarnya yang digunakan untuk menerangkan model tersebut adalah nama inilah yang dinamakan kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma tersebut itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kompleksitas waktu atau TN merupakan kompleksitas yang diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran input n. Jadi katakanlah ukuran inputnya adalah n. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas ruang atau SN. SN ini diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran input n. Ya. Inputnya ukuran n. Cuma bedanya gini aja. Kalau TN itu jumlah tahapannya step by stepnya. Kalau SN adalah jumlah kebutuhan memori atau space-nya. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah tentang kompleksitas waktu. Ya. Jadi kalau waktunya makin singkat dijalankan, maka algoritma tersebut dikatakan semakin efisien atau mampus. Ya. Kompleksitas waktu ini dihitung berdasarkan jumlah operasi yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisanya dari implementasi. Kompleksitas waktu tidak perlu kita ukur seluruhnya, tapi cukup dilakukan berdasarkan jumlah operasi yang khasnya saja, ya. Jadi operasi intinya saja, tidak perlu semuanya diukur. Ya. Contohnya seperti ini. Ini tidak perlu diketik, ya. Ini hanya potongan kode saja yang untuk digunakan untuk demo. Ya. Misalnya saya punya namanya hitung rata, algoritma hitung rata, dengan parameternya adalah A dan R. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada operasi pengisian nilai. Di sini operasi pengisian nilainya adalah n sama dengan a dot length. Ya. Ini jumlah operasinya hanya satu. Karena apa? Dia mengisi nilai n-nya hanya satu kali. Ya. Kemudian jumlah sama dengan 0. Itu jumlah operasinya juga satu. Karena dia mengisinya hanya satu kali saja. Ya. Lalu k sama dengan 1. Itu juga jumlah operasinya hanya satu. Karena hanya satu kali. Kemudian jumlah tambah sama dengan AK. Itu jumlah operasinya kita katakan sebagai n karena kita tidak tahu jumlah operasinya berapa. Ya. Maka dimisahkan saja n. Ya. Kemudian K++ itu jumlah operasinya adalah n. Kita juga tidak tahu berapa kali itu dijalankan. Ya. Kemudian R0 sama dengan double jumlah per n.
itu jumlah operasinya 1 karena dia hanya menjalankan 1 kali. Sehingga subtotal untuk operasi pengisian nilai adalah T1. Nilainya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah N tambah 1 atau 4 tambah 2N. Ya. Kenapa itu jumlah operasinya N? Karena itu ada di dalam blok while. Ya, while itu kan dia tidak pasti jumlahnya berapa. Ya, seperti itu. Kemudian di algoritma yang sama juga ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan meliputi jumlah plus AK. Ini diambil dari jumlah plus sama dengan tadi ya. Plus sama dengan bisa diartikan sebagai jumlah plus AK ya. Dengan jumlah operasinya adalah N. Kenapa N? Karena sekali lagi ini ada di blok while ya. Jadi kita tidak tahu berapa ya. Kemudian ada K plus 1. K plus 1 ini diambil dari K plus 1. Ingat itu artinya sama dengan K tambah sama dengan 1 atau K sama dengan K tambah 1 ya. Itu pun jumlah operasinya N karena kita tidak tahu berapa kali dia dijalankan ya. Sehingga subtotal waktunya adalah T2 dengan nilainya adalah N plus N sama dengan 2N. Kemudian ada operasi pembagian. Operasi pembagian ini meliputi hanya satu, yaitu jumlah per N ya. Jumlah per N ini hanya dijalankan sebanyak 1 kali karena dia berada di luar loop ya atau while ya. Maka subtotalnya menjadi 1, T3-nya 1 ya. Kemudian ada juga pembagian fungsi atau kalau di Java namanya field ya. Pembagian field ya, yaitu hanya satu, yaitu a.length dengan jumlah operasinya 1 karena ini terjadi sebelum while. Maka jumlah operasinya 1, maka subtotalnya adalah T4 nilainya 1 ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa dari semua subtotal tadi, maka total kebutuhan waktu algoritma itu rata-rata adalah T. T itu nilainya rumusnya adalah T1 kali A ditambah T2 kali B tambah T3 kali C tambah T4 kali D atau sama dengan 4 tambah 2N kali A tambah 2NB tambah C tambah D. Mungkin ada yang bertanya, Pak, A, B, C, D itu apa maksudnya? Nilai A, B, C, D itu nilainya tidak bisa kita ketahui secara pasti. Dia tergantung dari dua hal tadi, bahasa pemrograman dan juga spek laptop atau komputernya, spek PC-nya ya. Nah, kenyataannya ya model perhitungan yang kita demokan tadi itu kurang dapat diterima ya. Karena dia tidak memiliki informasi waktu sesungguhnya. Itu diketahui dari tidak diketahuinya nilai dari variabel A, B, C, dan D atau bahkan N ya. Tadi saya sudah bilang A, B, C, D itu nilainya tidak pasti karena tergantung dari spesifikasi masing-masing. Bahkan N juga kita tidak tahu berapa ya, karena N itu dia tergantung loopnya berapa kali ya. Nah, dari semua subtotal tadi ya, operasi khasnya adalah elemen AK ya, penjumlahan elemen AK atau jumlah plus sama dengan AK, yaitu operasi penjumlahannya dengan jumlah operasi yang tadi adalah sebanyak N. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa operasitas waktunya adalah N ya. Ini masih dari spek dari komputer dan juga bahasa pemrogramannya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana untuk menyeragamkan kompleksitas ini ya. Nah, kompleksitas waktu itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kompleksitas waktu itu waktu untuk kasus yang terburuk atau dikatakan sebagai worst case atau simbolnya adalah Tmax N ya. Merupakan kebutuhan waktu maksimum dalam pengeksekusian algoritma ya. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas waktu untuk kasus yang terbaik atau best case dilambangkan dengan Tmin N ya. Merupakan kebutuhan waktu minimum dalam pengeksekusian algoritma ya. Selanjutnya ada kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case dilambangkan dengan TAEGN ya. Ini adalah kebutuhan waktu rata-rata dalam pengeksekusian algoritma. Biasanya kalau kita mau bikin sebuah algoritma ya, kita selalu membicarakan adalah kasus terburuknya. Perumpamaan seperti ini, kita mau pergi keluar nih ya. Kita pasti kalau mau planning keluar itu pasti ada kemungkinan terburuknya, entah itu misalnya bakal hujan besar, kita harus bawa payung ya, atau misalnya kalau yang lagi ngetren adalah adanya COVID ya. Nah, bagaimana caranya kita biar tidak COVID? Misalnya kita pakai masker atau apa, nah itu kemungkinan terburuknya ya. Itu makanya kita selalu membicarakan kalau mau merencanakan sesuatu
termasuk dalam merencanakan pembuatan algoritma itu selalu kita membahas tentang kemungkinan terburuknya dulu ya, untuk pengharapan biar tidak terjadi kemungkinan terburuknya ya, itu maksudnya. Nah, contohnya seperti ini saya ada algoritma baru yaitu sequential search. Sekali lagi ini bukan potongan kode utuh, ini hanya potongan saja untuk mendemokan saja ya. Sequential search ini adalah pencarian beruntun ya. Ada 3 parameter yaitu A, X, dan IDX ya. Di algoritma ini kasus terbaiknya adalah A1 sama dengan X, yaitu X ini ditemukan pada indeks yang pertama ya. Dengan kata lain jumlah operasinya adalah 1 karena dia hanya 1 kali dijalankan. Dengan kata lain timinnya adalah 1 ya, timinnya 1. Kemudian kasus terburuknya adalah AN sama dengan X atau X ditemukan pada indeks terakhir ya. Atau dikatakan juga bahwa indeks X0-nya adalah 0. Berarti ini maksudnya adalah dia tidak ditemukan X-nya ya. Dengan jumlah operasinya adalah N. Berarti Tmax-nya adalah N ya. Waktu maksimumnya adalah N. Sedangkan kasus rata-ratanya adalah X itu ditemukan pada posisi tertentu ya. Misalnya pada posisi ke I, saya katakan pada posisi ke I. Sehingga operasi perbandingannya atau AK sama dengan X itu dieksekusi sebanyak I kali. Dengan kata lain, TFEGN-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan sampai tambah N per N, atau bisa katakan sebagai N kali N per 1 per 2 per N ya, atau N per 1 per 2 ya. Itu TFEGN-nya. Nah, untuk menghitung waktu eksekusi program itu kita tidak perlu stopwatch atau software tambahan kalau bahasa pemrograman Java ya. Kita cukup menggunakan utility bawaan dari bahasa pemrogramannya ya. Nah, di Java itu ada namanya fungsi yang namanya system current time list atau sistem nanotime ya. Dua-duanya digunakan untuk menghitung waktu eksekusi program ya. Kenapa waktu eksekusi program ini sangat penting untuk dihitung? Karena dia sangat penting untuk menghitung melakukan analisa algoritma ya. Contohnya nih, kayak misalnya bikin game nih, kita mau tahu sebagaimana respon kecerdasan buatannya di atau AI-nya ya untuk merespon masukan kita ya. Itu gunanya untuk analisa algoritma ya. Nah, bedanya sistem current time list dan sistem nanotime adalah satuannya. Kalau sistem current time list itu digunakan untuk menghitung atau eksekusi dalam satuan milidetik atau millisecond, atau dengan kata lain 10 pangkat 3 detik atau 1000 detik ya. Jadi kalau kalian mau tahu detik yang berapa, bagilah dengan 1000 ya, karena kan itu 1000 ya. Kemudian yang kedua adalah sistem nanotime. Sistem nanotime ini satuannya adalah nanodetik atau nanosecond, atau dengan kata lain adalah 10 pangkat 9 detik atau 1/1 miliar detik. Oleh karena itu kalau kalian mau tahu berapa waktu dalam detik, maka bagilah dengan 1 miliar detik ya, 1 miliar ya. Cara penggunaannya adalah cukup panggil fungsi tersebut di awal kode yang bakal dihitung waktunya. Jadi tidak perlu dari awal banget, tapi cukup dari potongan kode yang bakal dihitung waktunya, dan di akhirnya ya, nanti baru dikurangi. Nah, itulah waktu eksekusi programnya ya. Seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini. Jadi silakan kalian ketikkan, kalian pause, kemudian kalian ketikkan ya. Kemudian silakan jalankan beberapa kali. Nanti bisa jadi hasilnya akan berbeda ya, berbeda-beda. Karena di sini diutamakan adalah waktu eksekusinya. Inputnya boleh sama, boleh beda. Nanti kalau sudah beda sama, boleh kalian pindah ke komputer lain yang speknya beda ya. Silakan dicoba, di pause dulu. Kalau sudah baru kita lanjutkan ya. Oke, itu saja pertemuan kali ini ya. Jadi nggak banyak ya, dikit aja untuk pertemuan 9 ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya. Saya Ezebul Purkasta, mohon undur diri di pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.